Anda masih bersama kami di After 10. Di tengah proses pencarian pesawat SJ182, ada tim gabungan dan juga relawan yang berjibaku menemukan keberadaan korban dan juga puing-puing pesawat SJ182. Dan untuk mengetahui bagaimana perjalanan pencarian di bawah laut ini khususnya yang dilakukan oleh para penyelam tim gabungan, kita sudah terhubung dengan salah satu relawan penyelam yang tergabung dalam pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182, Johannes Panakhim. Ya, selamat siang Mas Johan. Siang, Mbak. Iya, Mas Johan, ini kita tahu ya sudah masuk hari ke-7, memang sudah ada pertanda-pertanda gitu, titik terang. Tapi kalau bisa diceritakan, kesulitannya seperti apa sih pada saat operasi pencariannya ini? Oke. Kalau kesulitan yang kita alamin itu adalah bagian dasar laut itu kan keruh ya, keruh, dan itu sangat berlumpur. Jadi kadang serpihannya itu udah tertimbun lumpur juga. Mengingat ini kan udah hari ke-7 dan cuaca juga kan kalau nggak salah 2 hari lalu malah itu kan cuaca buruk, kita juga nggak bisa turun. Jadi ya semakin lama memang semakin tertimbun dan semakin ke bawah juga serpihannya. Itu sih kendala terbesar kita. Oke, berarti memang arus dan juga ini situasi laut yang lumpurnya semakin lama semakin tinggi begitu ya, jika semakin panjang begitu rentang waktunya dari kejadian berlangsung begitu ya. Lalu Mas Johan ini kan salah satu relawan begitu ya. Awal mula bisa terlibat dalam proses pencarian pesawat SJ182 ini seperti apa, Mas? Kalau awal mulanya sih karena kita emang kan ada perkumpulannya ya, para penyelam, ada asosiasinya juga. Nah, jadi begitu dengar kabar, otomatis kita emang bergerak semua, langsung komunikasi, siapa yang bisa, siapa yang bersedia, katakan. Jadi semua langsung bagi-bagi tugas. Ada yang menyelam, ada yang supply logistik. Iya, jadi ada jalurnya semua. Jadi memang kalau khusus untuk setiap ada bencana yang berhubungan dengan dalam air, kita biasanya memang udah bergerak sih. Oke, jadi kalau Mas Johannes mulai ikut menyelam tuh dari hari keberapa sampai berapa, Mas? Kalau aku ini ikut menyelam kebetulan hari kemarin ini tanggal 14 ya. Aku ikut yang kemarin, yang sebelumnya karena cuaca buruk jadi nggak bisa turun. Aku ikut yang 2 hari terakhir ini. Ya, jadi terbayang ya seberapa tebal lumpurnya juga karena sudah beberapa hari setelah kejadian yang pada saat Mas Johannes sudah mulai menyelam ya, Mas? Iya, dan kondisi jenazah kan juga semakin lama semakin maaf ya agak lapuk gitu ya. Lalu kami juga ingin mengetahui juga untuk proses evakuasi jenazah korban yang kemudian ditemukan, bagaimana Mas Johannes ini untuk memastikan benar-benar bisa terangkat seluruhnya? Ya, itu juga merupakan tantangan ya. Jadi kalau untuk menemukan serpihan dan jenazah itu kan penanganannya beda. Nah, kalau kita ini mohon maaf ya. Jadi kadang kalau kita menemukan jenazah gitu yang potongan ya, kebetulan saya nggak menemukan yang besar. Jadi potongan itu kadang kalau kita pegang pun hancur. Mohon maaf nih. Iya, jadi ya itu susah karena sudah terlalu lama di dalam air. Jadi biasanya hanya mungkin tulangnya atau apa gitu. Dan biasa kita masukkan ke body bag. Itu berarti memang karena sudah lama juga begitu ya, terendam banyak air. sekali kesulitan yang dilakukan dan dihadapi ya Mas Johan. Lalu dari rekan-rekan Mas Johan sendiri yang mungkin memang sudah pernah begitu menemukan, kalau Mas Johan tadi kan memang belum sempat begitu ya menemukan jenazah yang berada di bawah laut. Ini seperti apa Mas ketika pertama kali rekan-rekannya menemukan ini jenazah dari korban pesawat jatuh ini? Maksudnya gimana Mbak? Kita sama sih Mbak, tetap kita masukin ke kantong aja. Langsung begitu ya? Kalau mengenai pengalamannya, kebetulan rekan-rekan yang lain juga udah pernah ikut beberapa seperti yang lalu di Lion Air kan di Muara Karang juga di Jakarta, teman-teman udah pernah ikut juga. Jadi bukan pengalaman yang pertama ya. Gitu. Iya, berarti Mas Johan jika
menjadi relawan dan juga ikut serta dalam tim SAR, itu artinya butuh pengalaman berapa lama ya Mas untuk bisa masuk ke kualifikasi tersebut? Minimal secara tingkatan penyelam itu minimal rescue, tapi kita juga minta pengalamannya karena kan di rescue itu kan lebih ke penanganan orang yang masih hidup. Kalau ini ya. kan jenazah, jadi ada agak spesial gitu. Jadi kalau untuk Mas Johan berarti sudah berapa lama sebetulnya sebelum ini? Penyelamnya Untuk Ya. melakukan penyelaman dan juga bersama dengan tim SAR untuk yang lain ya, untuk masalah Kalau- dan juga kejadian lain. kalau aku sih menyelam kebetulan udah dari tahun 2000. Wow. Tapi kalau untuk bergabung dengan tim SAR ini baru 2 tahun terakhir. Oke. Baik, berarti memang bergabung dengan tim SAR sudah 2 tahun terakhir. Ini kalau boleh tahu dan bisa dibagikan pengalamannya, bagaimana proses koordinasinya sendiri, Mas, dengan tim SAR? Koordinasi. Oke, kalau koordinasinya tetap kita ngikutin komando dari Basarnas. Nanti Basarnas itu akan kasih info apakah mereka butuh penyelam. Nah, nanti koordinator yang di tim kita baru akan bilang ke kita butuh berapa penyelam, terus berapa lama di site, terus logistiknya apa aja yang diperlukan. Oke. Dan karena kita juga kan relawan, otomatis ada juga yang mencari dana operasionalnya. Oke. Nah, Iya. terkait dengan kembali lagi ke peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang SD-182 ini, pada saat pencarian dan juga penentuan titik itu seperti apa, Mas Johan, kalau bisa dibagikan? Karena kita juga tidak bisa membayangkan Ya. begitu ya, arus yang cukup deras, titik yang kemudian bisa jadi luas di sana. Kalau untuk penentuan titik kita koordinasi dengan Basarnas, Mbak. Jadi nanti dari Basarnas yang akan ngeplot titik apa mana aja yang bisa diselami. Itu karena itu kan mereka biasanya udah pakai robot atau sonar untuk nentuin area-area yang punya potensi banyak temuan. Baik. Nah, Oke. nanti di titik-titik itu baru kita bisa bilang misalnya mau di titik A, oke, tim ini akan nyelam di titik A, kita lapor ke Basarnas, Basarnas bilang oke, baru kita turun. Ya, berarti memang sudah ditentukan begitu ya dari Basarnas siapa saja yang akan turun di Iya. titik A, B, C begitu. Dan Iya, betul. Mas Johan, ini memang proses pencarian masih terus dilakukan, sudah memasuki hari ke-7 atau genap seminggu begitu. Apa harapannya sebagai orang yang ikut terjun begitu, sebagai salah satu orang yang ikut membantu mencari proses pencarian korban dan juga puing pesawat ini? Kalau harapan terbesar saya sih mungkin sama dengan orang lain ya, tidak ada musibah lagi seperti ini. Tapi kalau khusus untuk pencarian ini ya kita berharap lebih banyak korban yang bisa ditemukan dan lebih baik untuk diidentifikasi. Itu aja. Baik, Mas Johannes Marahim, terima kasih berbagi bersama kami di After 10. Dan semoga lancar untuk berbagai macam hal yang dilakukan, termasuk juga jika memang dipanggil lagi untuk bergabung bersama tim SAR di pencarian puing pesawat SD-182 ini ya, Mas Johannes. Iya, makasih. Terima kasih, selamat siang. Yuk, siang.